Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai pengenalan konsep keteraturan kontrol dalam alam semesta sebagai bagian dari sistem keagungan Allah dan pengenalan pembagian dan optimasi peran tiap-tiap makhluk hidup. Di sini saya Ratu Mutiara Hakim, MPN 522 akan menjelaskan tentang pengenalan kontrol dalam alam semesta sebagai bagian dari keagungan Allah SWT atau qadar Allah. Yang pertama, ada pengertian dari qadar, yaitu secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Itulah veto optimasi peran tiap makhluk hidup. Lalu sini ada ayat Al-Quran tentang alam semesta penciptaan. Yang pertama ada Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya telah Allah jadikan segala sesuatu sesuai ukurannya atau aturannya. Yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah atau manusia di atas muka bumi. Lalu yang terakhir ada Quran surat Syad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di atas muka bumi. Lalu yang kedua ada imunologi. Ini termasuk bagian dari biopsikologi yang berhubungan dengan perspektif Al-Quran. Yang pertama ada imunologi, yang artinya, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Jadi maksudnya itu seperti DNA yang ada di dalam tubuh dan imun-imun yang melindungi manusia dari berbagai penyakit. Lalu ada dermatologi yang surat An-Nisa ayat 56 yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT dengan dengan sempurna dan kayak dilapis-lapis gitu, contohnya kulit. Lalu yang terakhir ada muskuloskeletal, ada beberapa, itu yang pertama ada tentang embriologi, yaitu ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, yang kedua ada tentang tahapan bentukan tulang, ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang ketiga ada pembentukan manus atau tangan dan jari-jari, ada di surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Lalu ada penciptaan tubuh yang seimbang, simetris, bilateral, dan surat Al-Infitor ayat 7. Lalu yang terakhir ada tentang perbedaan morfologi, dan surat Al-Infitor ayat 8. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Lalu selanjutnya itu optimalisasi peran manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia memiliki tugas tertentu untuk menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniakan akal dan pikiran. Nah, akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan peranannya. Dalam hidup ini, manusia diberi tugas sebagai seorang khalifah, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta untuk pengelolaan dan pemeliharaan alam. Dan selanjutnya yaitu ada peran manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi, mendiami, dan memelihara serta mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan untuk merusak apa yang ada di dalam bumi. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Konsekuensi manusia sebagai hamba Allah, dia harus senantiasa beribadah hanya kepadanya, hanya Allah yang disembah, dan hanya kepada Allah manusia sebagai minta pertolongan. Nah, jadi peran manusia dalam pandangan Islam itu yang pertama sebagai khalifah. Khalifah di sini itu jadi Allah tuh memberikan tugas kepada manusia tuh untuk
untuk memelihara, untuk menjaga apa yang ada di muka bumi ini, yaitu tidak untuk merusaknya. Dan yang kedua itu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allahnya itu sendiri. Jadi kan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah itu yang pertama kan manusia itu harus menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Nah, kita tuh harus tunduk, harus taat, harus patuh terhadap apa yang dilarang dan harus menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama ada manusia sebagai al-nas, yaitu konsep ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan. Dijelaskan juga pada Quran surat 4 ayat 1 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan pada keduanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Kemudian yang kedua ada manusia sebagai al-insan, yaitu mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi ini antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses yang tertentu, dan lain-lain. Dan jika yang tadi saya sebutkan adalah sisi positif dari al-insan. Lalu ada sisi negatif dari al-insan, yaitu seperti yang disebutkan oleh Quran surat 11 Quran surat 11 ayat 9. Dan jika kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah yang menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Ini maksudnya manusia sisi negatifnya yaitu lupa. Di sini saya Utari Mahesti dengan NPM 100520234 akan menjelaskan mengenai peranan Islam dalam memandang keadaan patologis pada ranah psikologi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari patologis itu apa. Nah, patologi itu adalah pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Karena patologi ini dikaitkan pada ranah psikologi menjadi patopsikologi. Nah, patopsikologi adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi itu istilah yang mengacu pada studi tentang penyakit mental atau tekanan mental atau manifestasi perilaku dan pengalaman yang mungkin menunjukkan penyakit mental atau gangguan psikologis. Nah, psikopatologi atau penyakit mental ini adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Jadi sakitnya itu bukan sakit fisik, tapi sakit yang ada dalam kejiwaan diri seseorang. Nah, istilah psikopatologi ini mengacu pada sebuah sindrom yang luas, yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan emosi. Jadi, asumsi yang berlaku pada bidang ini adalah bahwa sindrom psikopatologis atau sebuah gejala yang tidak semata-mata berupa respon yang dapat diprediksi terhadap gejala tekanan kejiwaan yang khusus, seperti kematian orang yang dicintai, tetapi lebih berupa manifestasi psikologis atau disfungsi biologis seseorang. Nah, selanjutnya itu menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, jenis psikopatologi ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ini adalah gangguan kepribadian yang berhubungan dengan akidah atau dengan Tuhan, seperti menyekutukan Allah atau syirik, mengingkari, berbuat dosa, bermuka dua, pamer, dan menuruti bisikan setan. Jadi istilahnya ini hubungan dengan Tuhan, jadi ilahiyah. Nah, yang kedua ini ada gangguan kepribadian yang berhubungan dengan kemanusiaan, seperti iri hati, dengki, buruk sangka, marah, benci, dan lain-lain. Jadi hubungannya itu dengan manusia atau istilahnya adalah insania.
Nah, yang ketiga ini gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta. Jadi hubungannya dengan akidah dan manusia. Nah, sebagai realisasi tugas-tugas kehilafan seperti membuat kerusakan. Nah, psikopatologi dalam Islam ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ini psikopatologi yang bersifat duniawi. Nah, contoh-contohnya ini ada dalam perspektif biologi, psikoanalitik, perilaku, dan kognitif. Nah, kalau misalkan dalam perspektif psikologi, perspektif biologi ini, contohnya bahwa gangguan fisik seperti gangguan otak dan gangguan sistem saraf otonom menyebabkan gangguan mental seseorang. Yang kedua ini dalam perspektif psikoanalitik. Contohnya ini bahwa gangguan mental disebabkan oleh konflik bawah sadar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak awal dan pemakaian mekanisme pertahanan untuk mengatasi kecemasan yang ditimbulkan oleh impuls dan emosi yang direpresi. Terus selanjutnya dalam perspektif perilaku. Yang ketiga kan. Nah, perspektif ini tuh memandang bahwa gangguan mental dari titik pandang teori belajar dan berpendapat bahwa perilaku abnormal adalah cara yang dipelajari untuk melawan stres. Dan selanjutnya yang keempat ada dalam perspektif kognitif. Nah, dalam perspektif kognitif ini contohnya itu bahwa gangguan mental berakar dari gangguan proses kognitif dan dapat dihilangkan. Nah, yang kedua ini bersifat ukhrawi. Jadi terkait dengan akhirat seperti penyakit yang disebabkan oleh kesalahan norma atau nilai moral, spiritual, dan agama. Nah, psikopatologi yang bersifat ukhrawi ini yang dimaksudnya sifatnya ini dalam konteks gangguan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor spiritual dan agama. Misalnya kecemasan dan keresahan yang terus-menerus akibat perbuatan dosa dan maksiat, seperti keresahan orang yang melahirkan anak dari hasil perzinahan. Nah, psikopatologi yang merusak sistem kehidupan spiritualitas dan keagamaan seseorang oleh Al-Ghazali disebut dengan al-akhlak al-khibisah dalam Ihya Ulumuddin. Ia berkata, akhlak yang buruk merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa. Selanjutnya, psikoterapi Islam dalam perspektif psikologi. Jadi, psikoterapi Islami itu merupakan bagian dari psikologi terapan Islami yang berupaya menggambarkan dan menjelaskan penyebab penyakit mental dan perilaku abnormal individu dan kelompok serta penyembuhannya. Cabang dari psikologi ini menggambarkan dan menjelaskan penyebab penyakit mental dan perilaku abnormal individu dan kelompok serta menyembuhkannya. Tujuan dari psikologi ini terdapat pada Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, selain pada ayat tersebut, aspek terapi terhadap gangguan jiwa juga terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya, terdapat pada Quran surat Fusilat ayat 44. Artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, meskipun dari penjelasan-penjelasan ayat tersebut, ayat-ayat ini nggak secara langsung berkaitan dengan gangguan jiwa yang telah didefinisikan, tetapi kata syifa yang artinya penyembuh dan penawar dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan aspek psikoterapi Islami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep sakit dan sehat.
Konsep sakit dan sehat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai makhluk hidup. Dapat dilihat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 80, yaitu, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang akan menyembuhkan aku." Dalam artian, ketika kita merasakan sakit pada tubuh kita, maka Allah lah yang akan memberikan obat dari penyakit tersebut dan akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat kembali atas seizinnya. Lalu konsep sehat menurut WHO yaitu merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Selanjutnya ada health determinant. Dalam gambar tersebut merupakan health determinant yang dapat menentukan faktor-faktor penyebab sakit. Dalam teori ekonomi sosial kesehatan, menurut Dahlgren dan Whitehead tahun 1991 menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami di individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Dalam gambar tersebut dapat memeragakan individu yang kesehatannya ingin ditingkatkan terletak di pusat dan faktor konstitusional gen dan sistem lingkungan mikro pada level sel atau molekul. Dapat dilihat pada lapisan pertama, determinan kesehatan meliputi perilaku dan gaya hidup individu yang meningkatkan ataupun merugikan, misalnya pemilihan untuk merokok atau tidak merokok. Kemudian pada lapisan kedua adalah pengaruh sosial dan komunitas yang meliputi norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, model sosial, jejaring sosial, dan yang lainnya. Lalu di lapisan ketiga meliputi faktor struktural, lingkungan pemukiman atau perumahan atau papan yang baik, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kondisi di tempat bekerja, kondisi sekolah, penyediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta lapangan kerja yang layak. Dan di lapisan terluar meliputi kondisi-kondisi baik kebijakan makro sosial ekonomi, budaya, politik yang umumnya, serta lingkungan fisik. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan model determinan ekonomi sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead pada tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi, pemenuhan ekspektasi peran seseorang dalam keluarga, komunitas, tempat bekerja, dan realisasi kebijakan makro yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan makro. Selanjutnya ada ikhtiar dan al-kasbu. Untuk menjauhi tubuh kita dari suatu penyakit, maka dibutuhkanlah ikhtiar dan al-kasbu. Yang pertama, mengelola dan mengendalikan kesehatan berdasarkan semua determinan, seperti tadi pemilihan untuk merokok atau tidak merokok. Kemudian, kita sebagai khalifah memiliki tugas, yaitu mukhalaf, artinya menjauhi yang buruk dan mendekati yang baik. Kemudian ada predictive imagination, yang meliputi idea dan paparan pengalaman. Paparan pengalaman ini merupakan suatu pengalaman yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian ada hikmah terhadap qadar dan ikhtiar atau al-kasbu. Yang pertama, ketika kita memahami lebih mendalam tentang qadar dan ikhtiar dan al-kasbu, maka hal tersebut akan memperkuat keimanan kita. Kemudian kita pun akan lebih percaya terhadap adanya takdir mu'alaq dan mubram. Kemudian kita dapat lebih mudah untuk mengambil hikmah untuk kehidupan kita. Dan kita dapat meningkatkan rasa bersyukur, sabar, tawakal, dan takarub. Hikmah sakit. Sakit merupakan bagian dari cobaan dan ujian hidup. Sesungguhnya di balik sakit ada hikmah dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menderita sakit karena suatu penyakit dan juga lainnya melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakit itu, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita sakit secara terus-menerus. Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita dilarang mencaci maki penyakit. Kita juga harus terus-menerus memperbanyak istighfar, menghisap diri, dan bertawakal kepada Allah. Dengan sakit, ada janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita bersabar dalam kondisi sakit, kita juga akan ditinggikan derajatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia. Sebagaimana kir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi. Hadis riwayat Muslim nomor 2575. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why?